Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sehat buat anak-anakku dimanapun kalian berada. Pada pagi hari yang indah ini, Mr. Yandri kembali lagi akan memberikan kalian video pembelajaran terkait dengan kisah Kain dan Habel. Sebelum memulai proses belajar kita secara online ini, marilah kita mulai atau mengawali pelajaran kita ini dengan berdoa. Marilah kita menyiapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi yang indah ini kembali lagi Engkau bangunkan kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Sekarang ya Tuhan, kami akan belajar bersama. Bimbing dan sertailah kami dalam mempelajari kisah Kain dan Habel ini. Semoga kami semua dapat memetik pelajaran yang berharga dari poin-poin dari pelajaran hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, Mr. Yandri mendoakan kalian tetap semangat dalam mengikuti video pembelajaran Mr. Yandri. Hari ini kita akan mempelajari tema tentang Kain dan Habel. Oke, siapa itu Kain dan Habel? Nah, untuk memudahkan kalian boleh membuka textbook kalian ya, buku pelangi ya. Buku pelangi semester 1 kelas 2. Oke. Nah, di halaman 46 page 46 di situ dikisahkan tentang kisah Kain dan Habel ya. Jadi Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Oke. Mr. Yandri ulangi. Jadi Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya, apakah mereka berdua ini ya, Kain dan Habel ini adalah saudara yang rukun atau tidak rukun? Ya, kita akan melihat dalam penjelasan Mr. Yandri ke pelajaran ke selanjutnya. Nah, kita akan coba lihat dulu. Nah, di sini dikatakan dalam textbook ya, dalam kisah kitab suci, dalam Kejadian 4 bab 4 ayat 1 sampai 16, ternyata mereka ini memiliki ya pekerjaan atau hobi yang berbeda-beda. Oke ya. Kalau si Kain ternyata ya memiliki hobi atau memiliki pekerjaan sebagai seorang petani. Sedangkan Habel ya memiliki pekerjaan sebagai seorang penggembala. Ya, jadi dia memelihara hewan-hewan ternak, kambing, domba, sapi, dan termasuk hewan-hewan ternak yang bisa dipelihara. Nah, suatu ketika Tuhan Allah menghendaki mereka berdua ini, si Kain dengan si Habel ini, untuk memberikan persembahan. Nah, dulu persembahan yang diberikan itu ternyata diberikan dalam bentuk bakaran. Oke, jadi semua persembahannya itu dibakar ya, adik-adik sekalian. Bagaimana caranya dibakar, Mr. Yandri? Nah, di sini Mr. Yandri akan menunjukkan cara bakarannya. Oke, kayak seperti ini gambarnya. Nah, jadi untuk Kain ya, si Kain ternyata sudah memberikan persembahannya di paling pertama. Dia memberikan persembahannya di sesi pertama, katakanlah seperti itu, dan dia kemudian mempersembahkan hasil perkebunannya, hasil kebunnya. Tapi kemudian ternyata hasil kebun yang dia persembahkan kepada Tuhan ya, ternyata itu busuk ya, banyak yang busuk, atau dalam artian dia tidak tulus memberikan apa yang menjadi persembahan dari hasil kebunnya. Oke. Sedangkan si Habel, nah ini Habel. Oke. Ini Habel. Terus kayak gini. Nah, ini Habel. Si Habel ini dengan tulus memberikan ya daging lemak
anak sulung kambing dombanya. Jadi kalian bisa bayangkan, ternyata ini anak domba ya, masih anak. Mungkin baru sekitar 5 bulan, mungkin 6 bulan, yang masih kecil. Tapi karena si Habel berpikir ini untuk Tuhan, jadi dia memberikan dengan penuh ketulusan hati, dengan keikhlasan hati. Ini anak domba yang saya suka, maka saya akan persembahkan kepada Tuhan. Dan tahu cerita selanjutnya? Ternyata persembahan yang diterima itu persembahan yang diterima oleh Tuhan Allah adalah persembahannya siapa? Benar, persembahannya si Habel. Persembahannya si Kain tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak tulus memberikan. Pada akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang terjadi, student? Di sini Kain akan menyakiti saudaranya. Siapa saudaranya? Habel. Ternyata dia akan membunuh saudaranya, bukan lagi akan dia malahan membunuh si Habel, si Kain ini. Ternyata si Kain ternyata jahat ya. Karena dia merasakan jealous, dia merasa iri hati. Pada akhirnya pertanyaan, siapakah yang meninggal itu? Siapa yang meninggal, student? Yang meninggal itu adalah si Habel. Habel meninggal karena dibunuh oleh si Kain. Dia jadi disakiti sama si Kain, dibunuh, dipukul mungkin kepalanya pakai batu. Nah, cerita ini Mr. Yandri ingin mengingatkan bahwa cerita ini mau mengingatkan kita tentang yang namanya iri hati. Oke, kita akan mencoba lihat, Mr. Yandri, apa sih itu iri hati? Iri hati adalah reaksi yang timbul bila kita terobsesi memiliki sesuatu yang bisa dinikmati orang lain, tapi kita tidak mampu mendapatkannya. Oke, itu definisi atau penjelasan yang pertama. Yang kedua, iri adalah perasaan tak puas dengan segala sesuatu yang kita miliki dan melihat milik orang lain lebih baik dan lebih pantas untuk kita miliki. Itu definisi yang kedua. Lalu yang ketiga, iri adalah perasaan tertarik terhadap milik orang lain yang berlebihan, di mana dengan segala upaya kita berusaha memilikinya, di mana dengan segala upaya kita berusaha memilikinya, sebab bagi kita pun pantas untuk mendapatkannya. Jadi adik-adik sekalian student, iri adalah sesuatu sikap yang tidak baik Artinya ketika kita merasa iri hati, kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, atau kita merasa iri dengan segala hasil pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Sebagai contoh, si Habel, ya kan? Jelas sekali bahwa di Habel itu persembahannya diterima, tapi kemudian si Kain malah tidak menerima, ya kan? Saya tidak terima. Kenapa persembahannya si Habel diterima sedangkan persembahanku Kain tidak diterima? Jawabannya sederhana, karena dia tidak tulus, ya kan? Karena dia tidak tulus, pada akhirnya dia merasa iri hati dan dia membunuh adiknya si Habel. Oke, jelas ya di sini. Nah, harusnya bagaimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalian pasti memiliki yang namanya saudara. Kalian memiliki yang namanya saudari, ya. Antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan, tentu kalian harus menjalin relasi atau membangun sikap yang baik, ya. Membangun sikap yang rukun. Kalau misalkan kalian tidak membangun sikap yang rukun, maka sudah pasti akan terjadi yang namanya iri hati, ya. Akan terjadi namanya egois, akan terjadi namanya dominasi terhadap saudara-saudara. Itu tidak dibenarkan. Seharusnya bagaimana, Mr. Yandri? Nah, seharusnya ketika kalian memiliki saudara, harusnya kalian itu saling menyayangi. Di sini kan ada 4 gambar, ya. Gambar yang pertama ini jelas, ya, bagaimana si kakak perempuan ini membantu si adik untuk belajar. Ini kan indah sekali, ya, bagaimana di gambar ini ditampilkan seorang kakak perempuan yang memang benar-benar
tulus menyayangi, mencintai adiknya. Dia bimbing adiknya untuk belajar. Nah, inilah keutamaan yang penting diajarkan ya, yang perlu dihidupi oleh kakak beradik. Bukan seperti Kain dan Habel tadi ya kan, si Kain yang merasa sangat iri hati dengan adiknya. Yang kedua, nah ini gambar kedua ini enak juga dilihat ini. Si kakak dengan si adik ini ya, lihat mereka sangat akrab, mereka merasa nyaman naik sepeda bersama-sama. Seperti itu, ya. Jadi sini mereka merasakan suatu kegembiraan yang sangat nyaman. Lalu berikutnya, yang gambar ketiga. Gambar ketiga, ya, gambar ketiga di sini mereka saling berbagi bekal, ya kan? Si kakak dan si adik ini mereka berbagi bekal, ingin merasakan bekal dari kakaknya, lalu si adik ingin si kakak ingin merasakan bekal si adik. Oke. Lalu gambar keempat ini apa? Mister Yandri, gambar keempat ini adalah gambar mereka saling ya gotong royong membersihkan lingkungan rumah mereka. Jadi pada akhirnya ya, ketika mereka membangun sikap untuk saling menyayangi ya, saling mencintai sebagai saudara, maka akan tercipta gambar-gambar seperti ini ya. Ketika mereka saling ya, ketika tadi rasa benci, rasa iri hati itu tidak ada ya. Mereka mengedepankan yang namanya cinta persaudaraan, saling menyayangi, maka akan ada hal-hal dan situasi yang seperti ini ya. Anak-anak, Mister Yandri berharap kalian pun yang berada di rumah ya, membiasakan diri untuk ya rukun ya, untuk bersahabat dengan ya saudara-saudaranya. Kalau kalian tidak merasa nyaman ya, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja harus ada permintaan maaf ya, mencoba menjalin komunikasi dengan baik dengan saudara-saudarinya. Gambar selanjutnya ya, saling membantu. Iya, inilah gunanya saling membantu. Lihat, di sini ada bebannya, mungkin isinya apa sih? Mungkin ya makanan yang mungkin cukup berat, tapi si kakak membantu si adik ya. Lihat mereka pakai tongkat. Mereka menggunakan tongkat agar apa? Pekerjaan yang mereka gunakan ini menjadi ringan ya. Tidak hanya dikerjakan oleh si adik atau si kakak, tapi mereka bersama-sama, sehingga pekerjaan yang awalnya berat itu menjadi ringan. Oke ya, menjadi ringan, itu yang penting. Lalu gambar berikutnya lagi. Nah, ini lagi masih gambar yang sama. Jadi gambar-gambar yang Mister Yandri tampilkan ini sangat berbeda dengan perbuatan si Kain terhadap si Habel, ya kan? Di sini Mister Yandri memberikan gambar agar kalian itu menumbuhkan sikap tolong menolong ya, saling menyayangi, saling membantu. Antar siapa? Ya sederhananya dengan saudara-saudari kalian, dengan koko, dengan cece kalian. Itu hal penting agar ketika kalian besar, kalian tetap memegang teguh prinsip persaudaraan. Seperti itu ya. Dan Mister ingin mengajak kalian untuk mencatat ya rangkuman ini. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, Tuhan senang menerima persembahan Habel karena dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jelas ya, si Habel memberikan anak domba yang paling dia sayangi. Karena dia sayang, makanya dia berikan kepada Tuhan. Ini bentuk ketulusan hatinya. Yang kedua, Tuhan menolak persembahan Kain karena dia memberi tidak sepenuh hati. Nah, ingat ini, garis bawah ini. Dia tidak memberikan dengan sepenuh hati, adik-adik. Dia tidak memberikan sepenuh hati karena ya dia memberikan buah-buahannya tadi ada yang busuk, ya kan? Ada yang busuk, mungkin juga ada yang sudah berulat. Wah, ini jelas kan tidak menunjukkan sikap yang tulus terhadap Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengikuti dan meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi ya, sikap Habel memang sikap yang baik ya, sikap yang patut kita contoh karena dia memberikan dengan segala ketulusan hatinya. Nomor 4, Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Oke, jelas. Lalu yang kelima, kalau kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, maka berilah dengan senang hati, jangan dengan muka yang bermuram durja, mungkin muka tidak tulus. Saya sudah kasih coklat sama orang lain tapi kenapa hatiku tidak ikhlas? Wah, jangan ya.
Adik-adik, Mister percaya anak-anaknya Mister ya, murid-muridnya Mister Yandri itu pasti memberikan segala sesuatunya dengan penuh ketulusan. Karena kalau tidak tulus, wah, itu berarti belum bisa berdamai dengan dirinya. Apalagi dengan saudara-saudaranya, itu harus belajar untuk saling berbagi. Kak, ada coklatku, kakak mau? Oke, silakan dibagi ya. Sekali lagi, berbagi dengan sesama itu hal yang luar biasa. Yang terakhir, Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi. Ini bukan berbagi ya, berbagi kepada sesama. Jadi tolong dicatat 6 poin ini. Poin ini penting kalian tahu. Lalu setelah kalian mencatat 6 poin penting ini, silakan lagi kalian ya lihat latihan soal penilaian harian 5 di halaman 50. Oke, ya. Di halaman 50. Nah, ini sini sudah ada soal, jadi part 1 dengan yang part berikutnya ya, part 2 dan part 3. Silakan kalian kerjakan di textbook kalian langsung ya, kerjakan langsung di textbooknya, lalu nanti silakan kirim ke WA Mister Yandri seperti itu. Jadi silakan kalian catat dulu ini di notebook kalian. Setelah kalian catat, lalu kemudian mengerjakan latihan soal penilaian harian 5. Oke, part 1, part 2 dan part 3. Di sini gampang kok. Silakan kalian kerja dan nanti silakan kirim ke WA Mister Yandri. Mister Yandri akan periksa dan akan memberikan nilai kepada kalian. Jadi, oke adik-adik, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Kain dan Habel? Apa itu? Kita belajar untuk ya tidak iri hati. Kita belajar untuk mau saling menyayangi dan mencintai saudara-saudara kita. Itu saya dari Mister Yandri. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Titip salam buat keluarga kalian. Tuhan memberkati kalian. Salam sehat. Sampai jumpa semua.